Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Kartika Yuniar bersama dengan dua teman saya, yaitu Ayudi Kauri Mufida dan juga Melina Fitriolisa. Nah, di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting sekali dalam dunia pemasaran, yaitu segmenting, targeting, dan juga positioning, atau biasa kita sebut dengan STP. Tentunya materi ini itu sangat penting buat kita pelajari, karena melalui STP kita bisa tahu cara menentukan pasar yang tepat, memahami kebutuhan konsumen, dan juga membangun citra lembaga yang kuat di mata masyarakat. Jadi biar gak makin penasaran, yuk kita simak penjelasannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan kesamaan kebutuhan, karakteristik, dan juga perilaku. Kenapa sih perlu segmentasi? Karena setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Dengan membagi pasar, perusahaan itu bisa lebih fokus dan menyusun strategi yang lebih tepat untuk tiap kelompok. Selanjutnya, tujuan dari STP. Tentunya STP ini memiliki tujuan antara lain supaya kita bisa lebih memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, agar perusahaan bisa fokus pada pasar yang paling potensial, dan tentunya membangun citra yang kuat dan berbeda dari kompetitor. Dalam konteks perbankan syariah, STP ini membantu lembaga menentukan siapa nasabah yang paling cocok, bagaimana cara menjangkau mereka, dan bagaimana menampilkan citra sebagai lembaga yang amanah, halal, dan juga profesional. Jadi teman-teman, STP ini merupakan singkatan dari segmenting, targeting, dan juga positioning. Tentunya tiga langkah ini saling berhubungan dan menjadi dasar yang sangat penting sekali dalam dunia pemasaran modern. Yang pertama ada segmenting. Segmenting ini artinya membagi pasar menjadi kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua ada targeting. Targeting ini adalah memilih segmen mana nih yang mau difokuskan. Dan yang terakhir ada positioning. Positioning itu merupakan bagaimana cara kita menempatkan citra produk di benak konsumen supaya berbeda dari pesaing. Kalau diibaratkan, STP ini kayak peta arah sebelum perusahaan benar-benar melangkah untuk menjual produk ke pasar. Tentunya ada pola segmentasi yang biasa digunakan. Yang pertama adalah segmentasi geografis, yaitu berdasarkan lokasi seperti negara, kota, dan juga daerah. Contohnya, Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah ini kan lebih banyak buka cabang di wilayah yang mayoritas muslim. Yang kedua ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini berdasarkan usia, pendapatan, jenis kelamin, atau pendidikan. Contohnya, seperti produk tabungan anak, tabungan pelajar, atau pembiayaan UMKM. Dan yang ketiga ada segmentasi psikografis. Ini berdasarkan gaya hidup dan juga nilai-nilai. Misalnya, ketika nasabah yang ingin hidup sesuai dengan prinsip syariah, pasti mereka akan lebih memilih bank syariah. Yang keempat ada segmentasi perilaku, yakni berdasarkan kebiasaan, manfaat yang dicari, atau tingkat loyalitas. Misalnya, nasabah yang aktif sering pakai mobil banking atau QRIS. Jadi, supaya segmentasi itu berhasil, ada 5 syarat penting. Yang pertama, terukur atau measurable. Jadi, ukuran segmen itu harus bisa dihitung. Yang kedua, dapat dijangkau atau accessible, yakni perusahaan itu mampu menjangkau segmen. Yang ketiga, cukup besar atau substantial, yakni segmen harus potensial dan menguntungkan. Yang keempat, berbeda atau differentiable. Jadi, setiap segmen itu mempunyai ciri khas sendiri. Dan yang terakhir, dapat ditindaklanjuti atau actionable. Jadi perusahaan itu bisa membuat strategi nyata untuk membuat segmen tersebut. Nah, sampai di sini kita sudah tahu nih gimana cara membagi pasar. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua, yakni targeting, yang akan dijelaskan oleh Ayuni.
Baik, saya akan melanjutkan pemateri pertama, yaitu kita masuk ke bagian kedua, yaitu targeting. Targeting adalah proses memilih segmen pasar yang paling potensial untuk dijadikan sasaran utama. Kalau segmentasi itu membagi pasar, maka targeting itu memilih mana yang mau difokuskan. Ada 4 strategi utama dalam targeting. Yang pertama yaitu undifferentiated marketing, yaitu satu produk untuk semua orang, misalnya produk kebutuhan pokok. Yang kedua, differentiated marketing, yaitu menawarkan produk berbeda untuk segmen yang berbeda. Contohnya, bank syariah punya tabungan haji, deposito, dan pembiayaan usaha kecil. Yang ketiga, credit marketing, yaitu fokus hanya pada satu segmen. Misalnya Pegadaian Syariah fokus pada masyarakat muslim yang menengah ke bawah. Terakhir, micro marketing, yaitu menyesuaikan produk dengan daerah tertentu. Misalnya promosi lokal di kawasan pesantren. Faktor dalam menentukan target. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menentukan target pasar, yaitu yang pertama, ukuran dan potensi pertumbuhan segmen. Yang kedua, seberapa ketat persaingan di segmen itu. Yang ketiga, kesesuaian dengan sumber daya perusahaan. Yang keempat, dan yang paling penting, harus sesuai dengan nilai dan visi perusahaan. Misalnya, bank syariah tentu memilih segmen yang sejalan dengan prinsip halal dan nilai keadilan. Contoh targeting yaitu misalnya Bank Syariah Indonesia menargetkan nasabah usia produktif yang aktif bertransaksi digital. Kenapa? Karena mereka ingin menyesuaikan diri dengan tren masyarakat modern yang cashless tapi tetap pengen transaksi yang halal. Nah, setelah tahu target pasar yang ingin dijangkau, langkah terakhir adalah bagaimana menampakkan citra di benak konsumen, dan itu kita sebut dengan positioning. Sekarang kita akan bahas bagian terakhir, yaitu positioning. Positioning adalah cara perusahaan menempatkan citra produk di benak konsumen supaya produk tersebut punya kesan atau karakter tertentu dibandingkan dengan pesaing. Kalau kita mau mudah diingat, produk kita harus punya keunikan atau unique value yang bikin orang langsung terbayang dengan citranya. Selanjutnya dengan jenis-jenis positioning. Ada beberapa cara perusahaan melakukan positioning. Yang pertama berdasarkan atribut, dengan menonjolkan ciri khas produk. Contohnya, Pegadaian Syariah, aman, cepat, dan halal. Yang kedua, berdasarkan manfaat, menekankan manfaat utama bagi konsumen, misalnya tabungan emas, investasi aman, dan terjangkau. Yang ketiga, berdasarkan harga dan kualitas, dengan menampilkan keseimbangan antara harga dan mutu. Yang keempat, berdasarkan pemakaian, dengan menyesuaikan kelompok pengguna, misalnya produk pelajar atau ibu rumah tangga. Yang kelima, berdasarkan pesaing, menunjukkan keunggulan dibandingkan pesaing. Contohnya, Bank Syariah menonjolkan prinsip bebas ribanya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah positioning. Langkah-langkah dalam menentukan positioning ada 5. Yang pertama, identifikasi pesaing utama. Yang kedua, analisis bagaimana konsumen memandang pesaing tersebut. Yang ketiga, tentukan keunggulan kompetitif kita. Yang keempat, buat strategi komunikasi yang konsisten. Dan yang kelima, bangun citra yang kuat di benak konsumen. Dengan positioning yang tepat, konsumen bisa langsung ingat produk kita bahkan dari slogannya saja. Selanjutnya contoh positioning. Contohnya Bank Syariah Indonesia atau BSI memposisikan diri sebagai bank syariah terbesar Indonesia yang menjadi sahabat finansial umat. Kalimat ini sederhana tapi kuat menggambarkan nilai syariah dan kedekatan dengan masyarakat. Video sebelumnya kita udah bahas konsep dasarnya, sekarang kita masuk ke pendalaman dan penerapan STP, khususnya dalam konteks lembaga keuangan syariah. Nah, perlu kita pahami dulu nih bahwa STP itu punya peran besar dalam keberhasilan strategi pemasaran syariah. Kenapa? Karena dengan STP, lembaga keuangan bisa mengenali siapa nasabahnya, apa kebutuhannya, dan bagaimana cara melayani suatu prinsip Islam.
Contohnya, bank syariah bisa tahu segmen pasarnya, misalnya pelajar, pengusaha mikro, atau masyarakat urban muslim, lalu menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai religius mereka. Jadi, STP bukan cuma soal promosi, tapi juga cara membangun hubungan yang amanah dan profesional dengan masyarakat. Selanjutnya, langkah-langkah nyata penerapan STP di lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya, penerapan STP di lembaga keuangan syariah itu bisa dilakukan lewat beberapa langkah nyata loh. Langkah pertama adalah melakukan riset pasar syariah. Artinya, lembaga perlu memahami bagaimana perilaku dan kebutuhan keuangan masyarakat muslim. Kedua, menentukan segmen potensial, misalnya kelompok masyarakat yang aktif bekerja tapi ingin layanan keuangan yang halal. Ketiga, menentukan target pasar yang paling sesuai dengan kemampuan lembaga, misalnya fokus pada segmen milenial yang sudah sadar pentingnya transaksi halal. Dan keempat, membangun positioning atau citra lembaga sebagai lembaga yang halal, modern, dan bisa dipercaya. Sekarang kita bahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penerapan STP. Yang pertama yaitu tentu saja pemahaman konsumen yang mendalam. Lembaga syariah harus tahu apa motivasi dan nilai yang dipegang oleh calon nasabah. Yang kedua, konsistensi komunikasi, artinya setiap promosi atau iklan yang dibuat harus sejalan dengan prinsip syariah. Tidak boleh berlebihan, apalagi menyesatkan. Yang ketiga yaitu kualitas layanan dan inovasi produk, di mana produk yang ditawarkan harus tetap kompetitif, mudah diakses, dan sesuai perkembangan teknologi. Yang terakhir yaitu citra lembaga yang kredibel. Kalau lembaga konsisten menjaga kepercayaan nasabah, otomatis positioningnya di benak masyarakat akan semakin. Selanjutnya, studi kasus penerapan STP pada Pegadaian Syariah. Jadi biar kalian makin paham, kita lihat contoh nyata dari Pegadaian Syariah. Segmentingnya yaitu fokus pada masyarakat muslim menengah ke bawah yang butuh dana cepat tanpa bunga. Sedangkan yang targetingnya yaitu nasabah membutuhkan pembiayaan halal dengan jaminan barang emas. Positioningnya yaitu menampilkan citra lembaga yang aman, cepat, dan halal. Artinya Pegadaian Syariah nggak cuman menawarkan produk gadai, tetapi juga solusi keuangan yang menenangkan hati karena bebas dari riba. Sekarang kita lanjut ke tantangan dan peluang STP dalam ekonomi syariah. Jadi teman-teman, setiap strategi pasti punya tantangan dan peluang, termasuk juga dalam penerapan STP di ekonomi syariah. Tantangannya yaitu masih rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Yang kedua, persaingan ketat dengan bank konvensional. Dan terakhir, kurangnya inovasi digital di beberapa lembaga syariah. Tapi di balik itu, ada juga peluang besar seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal. Yang kedua, dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah nasional dan perkembangan teknologi digital yang bisa memperluas promosi dan layanan berbasis syariah. Jadi, kalau lembaga syariah bisa memanfaatkan peluang, hasilnya bisa luar biasa untuk penguatan citra ekonomi Islam di Indonesia. Nilai etika Islam dalam penerapan STP yaitu penting banget untuk diingat-ingat, bahwa dalam konteks Islam, STP nggak boleh dipisahkan dari nilai-nilai etika Islam. Ada 4 nilai utama yang harus dijaga. Yang pertama yaitu siddiq atau jujur. Semua informasi produk harus disampaikan dengan apa adanya. Yang kedua, amanah atau tanggung jawab, di mana pelayanan harus bisa dipercaya dan tidak merugikan nasabah. Yang ketiga, fatonah, yaitu cerdas, di mana strategi pemasaran harus inovatif tetapi tetap sesuai dengan syariah. Yang keempat, tablik, yaitu transparan. Semua komunikasi harus jelas dan terbuka, tidak menipu. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, STP di lembaga syariah bukan hanya strategi bisnis tetapi juga bentuk dakwah melalui pelayanan ekonomi yang beretika.
Nah, jadi itu tadi pembahasan lengkap mengenai segmenting, targeting, dan juga positioning atau STP dalam dunia pemasaran, khususnya di lembaga keuangan syariah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa STP ini merupakan fondasi yang sangat penting bagi lembaga keuangan syariah dalam mengenali dan juga menjangkau pasar secara efektif. Ketepatan dalam melakukan segmentasi dan targeting sangat menentukan keberhasilan positioning lembaga di mata masyarakat. Dan kalau ketiga langkah ini dijalankan sesuai dengan prinsip Islam, hasilnya bukan hanya soal keuntungan duniawi, akan tetapi juga keberkahan. Semoga video pembelajaran kami bisa membantu teman-teman sekalian lebih paham nih bagaimana cara menerapkan STP dalam dunia nyata. Jangan lupa kalau kalian suka pada video seperti ini, silakan like, share, dan juga subscribe agar makin banyak teman-teman yang bisa belajar bareng kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.